Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 120. Cerita Yulia. Jadi penempatan di Salatiga. Harus memperjelas jawaban dari anak sambungnya. Iya pak, minggu depan aku sudah mulai dinas. Kami nanti bakalan nitip Ranggaya, Arumi tersenyum. Mi, aku sudah besar, gak perlu dititip. Rangga berbicara dengan mengecilkan suaranya. Arumi tersenyum mendengar jawaban dari putra angkatnya. Ia merasa gengsian bila dianggap anak kecil. Di sini ada keluarga Rangga. Jadi dokter Arumi bersumpah Habibi, jangan cemas. Haris tersenyum mandang putranya dari istrinya. Abang dinasnya di Salatiga. Zaskia bertanya dengan mata terbuka lebar. Ia sungguh sangat bangga memiliki abang yang tampan, gagah dan seorang polisi. Tidak terbayangkan bila setiap pagi diantar abangnya ke sekolah. Iya, jawab Rangga. Tempat sekolah Kia juga di Salatiga. SMA tempat papa. Abang tinggalnya di sini ya. Nanti tiap pagi Kia bakalan pergi ke sekolah sama abang. Zaskia begitu sangat senang dan memegang tangan Rangga. Meskipun baru bertemu dengan abangnya, namun ia sudah begitu sangat dekat. Bahkan tidak ingin melepaskan tangan abangnya. Rangga diam ketika mendengar permintaan adiknya. Bila minta Mama Yulia, sudah pasti akan ditolaknya dengan cepat. Namun kali ini, ia meminta adiknya. Jadi Pak Haris ngajar di Salatiga? Tanya Habibi. Iya, saya kepala sekolah, jawabnya dengan tersenyum. Remy sudah mengetahui tentang suami Yulia, hanya tersenyum dan mendengarkan. Dulu, waktu saya belum menikah dengan Yulia, saya hanya guru honor. Yang namanya kita guru honor, gaji sangat kecil. Dan kan untuk ngidupin istri, untuk diri sendiri aja sebenarnya sulit. Dan saya menikah dengan wanita yang katanya dulu sanggup hidup susah. Setelah menikah, saya tidak mengandalkan gaji dari honorer saja. Saya tetap melakukan pekerjaan sampingan seperti gojek, bersihkan sekolah, namun tetap saja pendapatan saya dapat tidak mencukupi biaya istri saya. 3 tahun menikah, akhirnya kami berpisah, karena dia tidak ingin hidup susah. Dia juga sudah tidak sanggup hidup serba kekurangan bersama dengan saya. Harus kembali mengingat masa sulit dalam hidupnya. Yulia tersenyum dan mengusap tangan suaminya. Selama menikah, kami tidak memiliki anak, karena mata istri saya tidak mau mempunyai anak. Katanya hidup saja susah, bagaimana mungkin bisa membiayai hidup anak? Jadi saya memang duda tanpa anak. Setelah 2 tahun bercerai, saya bertemu Yulia. Dia sudah mulai merintis bisnis kulinernya. Awalnya dia suka naik ojek dengan saya. Yulia curhat bahwa dia kesulitan mencari jasa kurir yang bisa mengantarkan pesanan pelanggan yang minta delivery. Saya yang sudah jatuh hati melihat Yulia dari awal berjumpa, dengan senang hati menawarkan jasa. Yulia tidak pernah tahu kalau saya itu guru. Haris tersenyum menang istrinya. Yulia mendengarkan suaminya bercerita dengan wajah yang tersenyum. Apa yang disampaikan oleh Haris kembali mengingatkan dirinya di masa lalu dan bagaimana bisa bertemu dengan Haris pada saat itu. Setelah dekat selama 1 tahun dan saling mengenal, akhirnya saya jujur dengan Yulia dan menceritakan bahwa sebenarnya saya ini adalah guru honor dan saya juga seorang duda. Saya menyatakan cinta dan ingin menikahinya. Pada saat itu, saya tidak bertanya apa dia mau hidup susah dengan saya karena gaji saya sangat kecil. Saya dengan yakin untuk maju, meskipun saya hanya memiliki sedikit tabungan untuk melamarnya. Namun saya tetap nekat untuk menikahinya. Awalnya dia menolak karena alasan trauma. Selama 1 tahun, saya terus mendekatinya dan meyakini dia bisa tulus dan menerima apa adanya. Waktu itu aku mau terima karena Mas terus desak-desak. Yulia sedikit tersenyum. Haris tertawa mendengar jawaban istrinya yang tidak bisa untuk dibantahnya. Ia seorang pria kere yang memaksa wanita pujaan hatinya untuk menikah, meskipun tidak punya uang. Ya gimana nggak dipaksa, namanya juga cinta. Haris tersenyum memandang istrinya. Rumi tersenyum memandang Yulia dan juga Haris. Melihat kebahagiaan Yulia saat ini membuatnya senang. Terus gimana om kelanjutannya? Tanya Al-Ghazali yang penasaran.
Om menikah dengan Tante Yulia dengan mahar yang memprihatinkan. Itu juga dari hasil ngutang. Yulia tertawa menang Haris. Ketika Tante Yulia hamil Zaskia 3 bulan, Om lulus PNS. Bisnis kuliner Tante Yulia juga semakin maju dan mulai terkenal di kota Semarang. Haris tersenyum. Rangga mendengarkan cerita masa lalu mama serta papa sambungnya. Melihat menjadi papanya membuat dirinya merasa senang, karena mamanya memiliki seorang pria yang bertanggung jawab dan bisa membimbingnya dengan baik seperti sekarang. Setidaknya ia tidak perlu malu untuk mengatakan kepada orang bahwa dia adalah anaknya Yulia. Seperti ini yang namanya jodoh, rezeki dan takdir. Tidak ada yang bisa menebaknya. Kita tidak tahu kapan dipertemukan. Saya sangat senang melihat Mbak Yulia dan Mas Haris yang bisa bahagia seperti ini. Arumi tersenyum. Sejujurnya, apa yang saya dapatkan sekarang semuanya berkat Dokter Arumi dan juga Pak Habibi. Hingga sampai saat ini, jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan. Yulia mengusap air matanya. Kata-kata Habibi yang mintanya untuk sukses dan menjadi manusia yang baik dan berguna di masa depan menjadi motivasi untuknya. Ia tidak ingin bila Rangga merasa malu ketika berjumpa dengannya. Habibi tersenyum saat mendengar ucapan Yulia. Zainab, Al-Ghazali dan juga Zidan, apa kesibukannya? Tanya Yulia. Kami bertiga baru lulus SMA Tante, dan aku bersama dengan Zidan akan kuliah ke Amerika. Saya ke Zainab kuliahnya di Jakarta, jelas Al-Ghazali. Keren, keren sekali. Haris kagum ketika mendengar jawaban diberikan oleh Al-Ghazali. Zaskia diam memandang Al-Ghazali. Ada rasa kecewa ketika mendengar bahwa Al-Ghazali akan kuliah ke Amerika. Padahal baru saja bertemu. Bahkan ia belum kenal dengan dekat. Namun harus berpisah karena jarak yang memisahkan. Wajahnya memerah ketika menyadari apa yang ada di benak kepalanya. Bagaimana mungkin ia berpikir seperti ini? Dokter Arumi nginap di sini ya? Yulia tersenyum penuh harap. Kami sudah mengambil hotel, jelas Arumi. Raut wajah Yulia tampak sedih ketika mendengar jawaban diberikan oleh Arumi. Padahal ia sudah berharap bahwa keluarga Habibi mau menginap di rumahnya. Kenapa harus menginap di hotel? Di sini aja. Kamar banyak. Sudah bersihkan semua sama si Bibi. Haris menawarkan. Arumi diam dan kemudian memandang suaminya. Ingin menolak namun rasanya tidak enak hati. Iya, tidak apa-apa. Kami akan menginap di sini. Lagian juga itu hotel gratis. Habibi tersenyum. Oh, jadi hotel itu gratis ya? Haris tersenyum menang Habibi. Iya, yang punya papinya Al. Kami dikasih voucher gratis. Katanya bebas mau nginap berapa lama pun, ungkap Habibi. Enak sekali ya, Yulia tersenyum. Ngobrolnya nanti kita lanjut. Sebentar lagi masuk maghrib, ucap Haris. Saking enaknya ngobrol sampai lupa untuk nawarin minum dan makan. Yulia menang gelas berisi jus dan juga cemilan yang sudah disiapkan asisten rumah tangganya. Arumi tersenyum. Sebenarnya dari tadi saya sudah haus. Cuma karena tak ada warin minum, jadinya nggak diminum, candanya. Yulia tertawa ketika mendengar candaan dari Arumi. Dokter Arumi, sholatnya mau di mana? Kalau mau di sini, kita punya ruang untuk sholat berjamaah. Tapi, kalau mau ke masjid, dekat bisa jalan. Yulia memberikan penawaran. Sholat berjamaah di rumah saja. Memang seperti ini tidak ingin lewatkannya begitu saja. Yang ingin putra angkatnya bisa akrab dengan orang tuanya yang berada di Semarang. Yulia begitu senang ketika mendengar jawaban dari Arumi. Ia tidak menyangka bahwa Arumi tetap mau menginap di rumahnya. Meskipun mereka sudah memiliki hotel untuk tempat menginap. Rangga tersenyum menang adiknya. Sampai saat ini, Zaskia masih menempel dengannya. Kita sholat dulu, Rangga mengusap kepala Zaskia. Zaskia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa abang mau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Tanya Rangga. Nanti bakalan Kia tentuin. Zaskia tersenyum dengan sangat manisnya. Jangan lupa, abang juga diajak ya. Al-Ghazali tersenyum menang Zaskia.
Zaskia tersenyum malu-malu dan menganggukkan kepalanya. Tapi nanti jalan-jalannya pakai motor ya dek, biar asik, usul Zidan. Zaskia tersenyum dan mengangkat jempolnya. Di sini ada 3 motor, jadi aman. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.